Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khoirunisa dengan NPM A1C021001. Saya berasal dari kelas A3 Student Leadership Education Jilid 10. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengulas kembali materi yang sudah dibahas pada saat perkuliahan Student Leadership Education Jilid 10. Yang pertama, yaitu self-confidence. Yang kedua, dasar-dasar kepemimpinan. Yang ketiga, problem solving. Yang keempat, the role of leadership in creating self-confidence. Yang kelima, menjadi produktif, sukses organisasi, dan manajemen program. Dan yang keenam, good habit for your better life. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai self-confidence. Teman-teman, udah pada tahu belum? Apa sih self-confidence itu? Yuk kita bahas sama-sama. Self-confidence atau percaya diri merupakan ekspektasi terhadap pencapaian yang mampu dilakukan seseorang berdasarkan evaluasi atas kemampuan dan performanya terdahulu. Ketika kita yakin pada kemampuan diri, maka cenderung semakin termotivasi mencapai tujuan dan memiliki motivasi yang lebih tinggi. Menurut Hasan pada tahun 2004, ia menyatakan self-confidence atau percaya diri adalah percaya akan kemampuan sendiri yang memadai dan menyadari akan kemampuan yang dimiliki, serta dapat memanfaatkan secara tepat. Lalu, bagaimana sih tips membangun self-confidence itu? Tips membangun self-confidence itu yang pertama, membangun pola pikir yang positif. Yang kedua, kenali kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Yang ketiga, melakukan hal-hal yang disukai. Yang keempat, menerapkan gaya hidup yang sehat. Dan yang kelima, bergaul dengan orang-orang yang positif. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai dasar-dasar kepemimpinan. Dasar-dasar kepemimpinan itu ada 4, yaitu penentuan tujuan, komunikasi, kepercayaan, dan akuntabilitas. Yang pertama, penentuan tujuan. Seorang pemimpin harus memastikan dari awal bahwa semua anggota timnya memahami maksud dan tujuan organisasi. Visi dan misi organisasi tentunya harus sudah terinternalisasi di dalam diri masing-masing anggota. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Semua kebijakan, keputusan, informasi, atau berita apapun yang dibuat oleh top manajemen terkait kebaikan perusahaan harus dikomunikasikan dengan baik kepada semua anggota tim. Selanjutnya yakni kepercayaan. Komunikasi yang efektif didasari dengan adanya saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Dalam hal ini, yaitu antara leader dan bawahannya. Penentuan arah tujuan organisasi sudah dibuat, kemudian dikomunikasikan dan dikomunikasikannya dibangun di atas kepercayaan. Nah, selanjutnya, dasar yang keempat adalah pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Banyak pemimpin yang akhirnya gagal menjalankan beberapa proyek karena melalaikan dasar ini. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mencari siapa yang bersalah atas kegagalan organisasi, tapi ditujukan untuk menuntut pertanggungjawaban dari semua orang yang terlibat dalam organisasi tersebut. Kemudian, materi bahasan selanjutnya yaitu mengenai problem solving. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu problem solving? Problem solving merupakan aktivitas mendefinisikan masalah, menentukan penyebab masalah, menentukan prioritas, menyeleksi berbagai pilihan solusi, dan mengimplementasikan solusi tersebut. Problem solving adalah suatu proses mental dan intelektual di dalam menemukan masalah untuk memecahkannya berdasarkan data serta informasi yang akurat sehingga mampu mendapatkan kesimpulan yang cermat dan cepat. Kemudian, apa sih tujuan problem solving itu? Tujuan problem solving ialah melatih kemampuan para karyawan dalam menghadapi masalah. Yang kedua, melatih karyawan dalam menemukan langkah-langkah terbaik untuk mendapatkan solusi dari sebuah masalah. Yang ketiga, melatih karyawan tentang cara bertindak dan berbuat dalam situasi baru. Yang keempat, melatih karyawan untuk berani mengambil keputusan. Dan yang kelima, melatih para karyawan dalam meneliti suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Lalu, bagaimana sih langkah dalam proses pemecahan masalah yang efektif? Yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, memahami minat semua orang. Yang ketiga, mendaftarkan setiap solusi yang memungkinkan. Yang keempat, evaluasi solusi. Dan yang kelima, pilih salah satu solusi yang terbaik. Nah, materi bahasan selanjutnya yaitu
the role of leadership in creating self-confidence. Yang pertama yaitu self-leadership. Apa sih self-leadership itu? Self-leadership didefinisikan sebagai proses yang ada dalam diri seseorang untuk meningkatkan motivasi dan mengarahkan dirinya untuk berperilaku dengan cara yang sesuai dengan diharapkan orang lain kepadanya. Yang kedua yaitu self-confidence atau percaya diri yang telah kita bahas tadi, yaitu mengenai ekspektasi kepada pencapaian yang mampu dilakukan seseorang berdasarkan evaluasi atas kemampuan dan performanya terdahulu. Ketika kita yakin pada kemampuan diri, maka cenderung semakin termotivasi untuk mencapai tujuan dan memiliki motivasi yang lebih tinggi. Nah, the role of leadership in creating self-confidence itu tidak harus sempurna, berdamai dengan kegagalan, berani mengambil keputusan, menunjukkan keberanian, dan mencintai pekerjaan. Materi bahasan selanjutnya yaitu menjadi produktif, sukses organisasi, dan manajemen program. Nah, bagaimana sih tips menjadi mahasiswa yang produktif itu? Berikut merupakan tips menjadi mahasiswa produktif. Yang pertama, membuat daftar to-do list. Yang kedua, sediakan tempat belajar khusus. Yang ketiga, mengembangkan rutinitas baru. Yang keempat, membatasi penggunaan media sosial. Yang kelima, istirahat dan olahraga yang cukup. Dan yang kelima, self-reward. Nah, selanjutnya, bagaimana sih membangun organisasi yang sukses? Membangun organisasi yang sukses, yang pertama, yaitu membuat visi dan misi organisasi. Yang kedua, membuat aturan. Yang ketiga, membuat struktur organisasi yang terarah. Yang keempat, merekrut sumber daya yang baik. Yang kelima, menegaskan masing-masing peran dan tanggung jawab. Yang keenam, membuat rencana kerja. Dan yang ketujuh, membangun profesionalisme. Selanjutnya yaitu manajemen program. Apa sih manajemen program itu? Manajemen program adalah aplikasi dari pengetahuan, skill, tools, dan teknik untuk sebuah program dengan tujuan agar sesuai dengan tuntutan program dan memperoleh manfaat, serta kendali yang tidak tersedia jika mengelola secara individual. Nah, materi bahasan selanjutnya yaitu Good Habit for Your Better Life. Yang pertama yaitu Good Habit. Apa sih Good Habit itu? Membangun kebiasaan baik atau istilah kerennya yaitu Good Habit merupakan cara yang tepat untuk mengoptimalkan waktu agar 24 jam yang kita punya tidak berlalu begitu saja. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membawa kita kepada hal-hal yang baik lainnya. Untuk itu, membangun good habit yang baik merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah membangun good habit itu? Langkah-langkah membangun good habit yaitu yang pertama, mulailah dengan kebiasaan yang kecil. Yang kedua, tingkatkan level sedikit demi sedikit. Yang ketiga, pecah kebiasaan barumu menjadi beberapa bagian. Yang keempat, kalau meleset, segera kembali ke jalur. Dan yang kelima, pertahankan kebiasaan yang membuat kamu nyaman. Nah, itulah tadi ulasan mengenai materi yang sudah dibahas pada saat perkuliahan Student Leadership Education Jilid 10. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.